Cerita ini berawal dari wanita yang bernama Georgia Bird. Ia merupakan marketing peralatan dapur di salah satu mall di Amerika. Pada siang hari, terlihat di dapur rumahnya Georgia sedang memasak sambil menonton tutorial dari acara TV chef favoritnya, yaitu Chef Didian. Georgia ini memiliki hobi yaitu suka memasak. Walaupun ia berhasil membuat masakan yang lezat, Georgia tak pernah menyantapnya sendirian. Ia hanya memfoto makanan tersebut lalu menempelkannya pada sebuah buku harapan. Kemudian makanan itu dia berikan pada anak tetangga yang bernama Darius. Saat menempelkan foto masakannya, Darius tak sengaja melihat buku harapan milik Georgia. Karena Darius penasaran dengan buku itu, waktu Georgia ke kamar mandi, Darius diam-diam membuka buku itu. Ternyata isinya adalah berbagai harapan-harapan Georgia. Seperti menginap di hotel yang mewah, membuka restoran sendiri, bisa merasakan masakan chef favoritnya, serta menikah dengan rekan kerja yang disukainya, yaitu Son. Akan tetapi dari belakang, Georgia tiba-tiba merebut buku harapan itu dengan rasa kesal sambil mengatakan kalau dia tak suka bila ada orang lain tahu tentang semua harapannya. Keesokan harinya di tempat kerja, Son menyapa Georgia. Hati Georgia pun bunga-bunga mendengar suara pria yang dia sukai menyapanya. Teman Georgia lalu menyarankan agar bisa menarik perhatian. Georgia harus pede untuk sesering mungkin mengajak Son ngobrol. Ia khawatir bila tak segera dilakukan, suatu saat nanti Georgia pasti menyesal. Karena hidup cuma sekali, jadi lakukanlah apapun yang kita sukai. Mendengar nasihat barusan, Georgia merasa ucapan temannya itu benar. Ketika saat jam istirahat, Georgia pergi ke lantai tempat Sean bekerja untuk basa-basi. Ia lalu pura-pura menanyakan harga panggangan barbeku. Tapi di tengah obrolan, Georgia terlihat sangat speechless. Saking gugupnya dia malah membeli panggangan yang padahal sudah ia miliki di rumahnya. Di lain waktu, Georgia sedang melakukan demo masak di tempatnya bekerja. Manajernya menyuruh menghentikan program demo tersebut dengan alasan programnya tak berguna dan hanya membuat perusahaan bangkrut. Setelah si manajer ngemeng begitu, si manajer somplak itu langsung melengos pergi. Melihat kelakuan manajernya, Georgia cuma bisa ngucap astagfirullah. Selesai bebenah peralatan Georgia, kaget Sean mendadak muncul di belakangnya. Sean bilang dia menghampirinya sebab mengendus aroma masakan Georgia yang gurih Masya Allah. Mendengar pujian dari sang pujaan hati, Georgia begitu senang. Saking senangnya, dia nggak sengaja jatohin alat dan kejedot. Oh, Georgia! Karena palanya kejedot sampai semaput, Sean pun bergegas membawanya ke puskesmas. Di sana manajer somplak juga hadir melihat kondisi Georgia. Dokter kemudian melakukan CT scan untuk mengetahui seberapa parah kerusakan otak akibat palanya kejedot lemari. Setelah hasil pemeriksaannya keluar, sang dokter memberikan penjelasan bahwa kondisi Georgia sangatlah parah. Dari hasil CT scan terlihat dalam otaknya ada tumor yang ganas. Sang dokter lalu memvonis umur Georgia hanyalah tinggal tersisa 3 minggu lagi. Georgia merasa terpukul dan begitu syok mendengar pernyataan sang dokter. Dia tidak menyangka cuman gara-gara kejedot lemari aja kondisinya bisa sampai separah ini. Di rumah Georgia terus menangis sambil memandangi buku harapannya, ia merasa tak adil. Mengapa Tuhan tidak memberikan waktu untuk mewujudkan semua impiannya? Padahal selama ini Georgia selalu berusaha hidup dengan baik yang lurus-lurus aja dah pokoknya mah. Ia tak pernah menghina atasannya, walaupun dia pengen banget ngatain itu bos somplak. Dia juga nggak pernah menghambur-hamburkan uang. Meski sebenarnya Georgia punya uang tabungan yang cukup banyak dari hasil bekerja selama 10 tahun. Di tengah kesedihan, Georgia teringat ucapan temannya sewaktu di tempat kerja kemarin. Kalau hidup itu cuma satu kali, ia sadar selama puluhan tahun hidup Georgia, sama sekali belum pernah menyenangkan dirinya sendiri. Ia selalu menahan, dan menahan keinginannya. Tetapi setelah merenung, Georgia akhirnya memutuskan untuk mewujudkan semua harapannya dan menghabiskan sisa hidup yang hanya tinggal 3 minggu ini dengan bahagia agar tak ada lagi penyesalan. Esok pagi di kantor manajer, Georgia meminta waktu untuk bicara hal penting pada si bos. Tapi bukannya dengerin, si manajer malah sibuk teleponan. Georgia benar-benar muak, ia langsung ngancurin HP si manajer di depan matanya. Yes, I do. That's a $400 phone.
Setelah puas ngasih ulti, Georgia lalu bilang bahwa mulai detik ini dia cabut dari perusahaan yang toksik ini. Mendengar itu, si bos kaget. Soalnya Georgia merupakan marketing terbaik dengan penjualan yang paling top. Manajer pun menawarkan gaji pada Georgia 5 kali lipat lebih tinggi agar ia bisa menetap pada perusahaan. Tapi sayangnya, Georgia tidak tertarik dan menolaknya. Ketika mau pulang, Sean menghampiri Georgia untuk mengajaknya nonton pertandingan basket tim kesukaan mereka berdua yang akan diadakan 3 minggu lagi. Meski bahagia dapat ajakan dari sang pujaan hati, namun dengan berat hati, dia terpaksa menolak. Georgia tak ingin berjanji, karena dia sendiri nggak tahu apakah 3 minggu lagi dia masih bisa hidup atau tidak. Siangnya, Georgia pergi ke bank untuk ambil seluruh uang yang dia tabung selama 10 tahun sewaktu ia bekerja di mall. Melihat semua tabungan itu ditarik, si customer service bank kaget. Ia lalu bertanya, mau digunakan untuk apa semua uangnya? Georgia pun menjawab, We thought we'd do something special. Running free, blossom on the tree. Feeling good. sesampainya di bandara negara Ceko, gara-gara nunggu taksi kelamaan, Georgia mutusin buat nyewa helikopter. In peace when day is done. Oh, is a new yeah. Stars when you shine. Said I freedom and I know how I feel. Mine. That's the book. That's the hotel I'm going. Ketika sampai di hotel mewah untuk pertama kali dalam hidupnya, Georgia benar-benar kagum sebab ia bertemu tamu-tamu kaya lain dari berbagai negara. Tanpa basa-basi, ia lalu memesan kamar kelas 1 karena dia tadi turun dari helikopter dan sekarang menginap di kamar hotel yang saat ini harganya sekitar 57 juta rupiah per malamnya. Manajer hotel kemudian menyambutnya dengan sangat hangat sambil mengatakan, selama menginap di sini, para karyawan hotel akan berusaha melayaninya sebagai tamu istimewa. Sewaktu mau jalan ke kamar, tanpa sengaja Georgia melihat pemilik perusahaan tempat sebelumnya ia bekerja, yaitu Kragen. Kebetulan juga sedang ada di sana bersama selingkuhannya yang bernama Bern. Selesai membereskan barang-barang Georgia, dia ngasih tips ke pelayan. Tapi karena nggak tahu uang Ceko itu berapa dolar, dia pun ngasih semua duit Ceko di tangannya. Esokan harinya, Georgia melancong pergi ke toko baju yang mahal dan meminta karyawan di sana untuk memilihkan baju khusus agar dia terlihat elegan dan cantik saat makan malam. Give my money. Malam hari di restoran hotel, Georgia senang membaca nama chef idolanya yang dia tulis di buku harapan, yaitu Chef Didier. Yang ternyata sekarang menjadi chef di hotel mewah itu. Saking senangnya Georgia, sampai memesan semua menu spesial buatan Chef Didier malam ini. Di dapur, ketika diberitahu kalau ada yang memesan semua menu spesialnya, Chef Didier merasa tersanjung, ia lalu pergi menemui langsung ke meja Georgia untuk menyapanya. Di meja lain, Kragen sedang mengadakan pertemuan dengan 3 anggota DPR Amerika. Ia berencana menyuap para DPR tersebut secara halus demi melancarkan proyek bisnis barunya. Melihat sang chef menyambut Georgia, para DPR pun kagum. Kragen merasa iri, kenapa Chef Didier lebih memilih menemui Georgia, padahal dia merasa adalah tamu yang lebih penting. Pas mau nuangin minum, pelayan tak sengaja nyiram tangan Kragen. Ia pun manggil manajer hotel, terus nyuruh dia mecat pelayan itu. Keesokan harinya, semenjak memutuskan untuk menjalani sisa hidup tanpa penyesalan, hari-hari Georgia jadi jauh lebih menyenangkan. Dari dulu dia kepengen banget tuh, yang namanya main ski, dan dia nggak nyangka, sekarang bisa terwujud. Ketika di arena ski sewaktu instruktur lagi ngajarin Georgia, tiba-tiba ia meluncur ke tempat para pemain ski profesional. Thunderbolt sideways. Georgia terus meluncur hingga melewati Kragen yang saat itu juga sedang bermain juga. Karena penasaran, Kragen mencoba mengejar. What you gonna do? Run! Please get off of my ski! Hold me, wait! Damn it! No!
Setelah puas bermain ski, Georgia pun pergi memanjakan diri ke tempat spa. Di sana dia pun merasakan bagaimana nikmatnya pijatan spa mewah bintang 5. Namun, mendadak terdengar suara Burn sedang memaki-maki salah satu tapis gara-gara pijatannya terlalu keras. Georgia yang kasihan terhadap terapis, lalu menghampiri Burn, kemudian memarahinya balik agar tak berkata kasar dan harus bisa lebih menghargai orang lain. Mendengar teguran itu, Burn hanya terdiam menahan malu. Ia takut membalas karena mengira Georgia adalah orang super kaya. Para terapis hotel pun senang mereka menganggap Georgia sebagai pahlawan mereka. Selesai spa, Burn menghampiri Georgia. Dia curhat sebenarnya Burn gak mau jadi selingkuhan Kragen. Ia terpaksa memenuhi keinginan Kragen gara-gara diancam dipecat jika menolak. Burn takut bila nanti kehilangan pekerjaan. Dia merasa akan kesulitan mencari pekerjaan baru. Karena Burn cuma lulusan SMA saja. Dengan santai Georgia menyarankan Burn hanya tinggal melanjutkan ke jenjang kuliah aja lagi, dari awal sampai lulus. Maka masalah hidupnya bakalan selesai. Nggak perlu harus jadi wanita simpanan pria hidung belang kayak Kragen. Dan harus mulai cari pria yang bisa cintain Burn setulus hati. Kalimat Georgia barusan membuat hati Burn terasa tenang. Ia nyaman curhat sama Georgia. Malamnya, di restoran hotel, Burn mengajak Georgia bergabung ke meja mereka sambil memberitahu Kragen, serta yang lain pasti juga akan ikut senang. Tapi mendadak pelayan menghampiri dan bilang, kalau malam ini, Chef Didier telah menyediakan meja khusus untuk Georgia. Georgia pun kemudian balik mengajak mereka buat gabung pindah ke mejanya dengan senang hati. Mereka semua pun gabung bersama Georgia, meninggalkan Kragen sendirian kayak kiper. Kragen akhirnya pindah ke meja Georgia. Di tengah makan malam, saat tahu Georgia besok ingin pergi terjun payung, mereka terlihat sangat tertarik. Kecuali Kragen dia bete kenapa malah Georgia yang jadi pusat perhatian, padahal tujuan dia ngajakin para DPR kesini kan buat bantu ngelancarin bisnisnya. Karena nggak mau kalah, Kragen lalu bilang kalau besok dia juga akan ikut pergi terjun payung. Keesokan harinya, tibalah waktu mereka bermain terjun payung. Georgia dan Kragen bersiap melompat terjun payung. Sementara Burn serta yang lain hanya menonton sambil menyoraki mereka berdua. Kragen yang masih takut kemudian menyuruh Georgia melompat duluan. Wow. Perfect. Georgia berhasil mendarat dengan selamat. Melihat keseruan barusan, mereka semua pun menyemangati agar Kragen melompat menyusul Georgia. Tapi pas Kragen tanya, apa ada orang yang pernah mati waktu lompat di sini? Si instruktur jawab, banyak. Sambil merinding dan gemetaran Kragen kabur lalu berteriak kalau parasut miliknya rusak. Semenjak kejadian tadi, Kragen merasa Georgia telah mempermalukannya. Demi membalas perbuatan itu, Kragen membayar seorang pelayan untuk mencari tahu siapa identitas Georgia sebenarnya. Suatu malam hari di kasino, meski ini adalah pertama kalinya bermain judi, Georgia bisa menang dengan mudah, bahkan Burn dan yang lainnya sampai ikut-ikutan masang taruhan di angka yang sama kayak Georgia. George is a lady luck. Try it. Red. Come on, 17. 17 black. Don't know where to go. I'm What following. was the number again? 17. That's a lot of money. I know, huh? I'm in. Place your bets. Me too. Get something. Come on, 17. We go. Here we go. Come on, 17. Big money, big money. Come on, come on. Red. Come on, Come on. Red. 17 black. Thank you. I'm about to give you a little kickback over here. Madame MSC, place your bets. Yeah, mine on 13. Sure about that? I was born on the 13th. Double 11. double. Yeah, thank you. I lost my mama when I was 11. Please just place the bet. I love my mama. Could But my mama was born on the 17th. Madame, Come on. Come over here and get some of this stuff. step. No more bets. Here we go. Come on. Come on, Yeah. 17. Come on. 17 black. Georgia menang berturut-turut, padahal dia cuma taruhan di angka yang sama terus. Ketika dihitung oleh pelayan kasino, Georgia kaget ternyata total kemenangannya mencapai $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Yang padahal di awal niat main judi, dia cuma pengen ngabisin duit tabungannya buat ngelakuin semua hal yang dia suka.
Duitnya malah tambah banyak. Georgia sungguh tidak menyangka sekarang dia jadi crazy rich beneran. Selanjutnya, di waktu yang bersamaan pelayan suruhan Kragen menggeledah barang-barang Georgia. Di kamar dari hasil penggeledahan, dia menemukan sebuah surat wasiat yang Georgia tulis untuk adiknya. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa umur Georgia sudah tidak lama lagi. Membaca secarik surat itu, si pelayan merasa kasihan semenjak kehadiran Georgia. Di sini semua pelayan hotel merasa senang karena kebaikannya telah menghangatkan hotel mereka. Ia tak tega jika Kragen menjahati orang baik seperti Georgia. Paginya, si pelayan mengembalikan uang Kragen kemarin sambil mengatakan kalau dia tak ingin ikut campur dengan urusan Kragen. Ia juga menyuruh agar Kragen tak mengganggu Georgia karena dia orang baik. Kragen di situ jadi makin penasaran siapa Georgia sebenarnya. Keesokan malamnya, Georgia diundang mengunjungi dapur Chef Didier. Betapa bahagianya perasaan Georgia, dia dulu cuma bisa mengagumi dari TV, namun kini Georgia bisa ikut memasak bersama Chef Didier langsung. Selesai membantu menyiapkan hidangan, Georgia bersiap menghadiri pesta tahun baru di restoran hotel mewah tersebut. Ketika bercermin, tiba-tiba Georgia merasa sedih. Ia berpikir bahwa kenapa semua impiannya seakan-akan baru terwujud di saat dia sudah mau meninggal. Georgia merasakan hidupnya terasa benar-benar tak adil. Sewaktu sedang menikmati makan malam, Kragen mengatakan bahwa dia tahu siapa Georgia sebenarnya. Kemarin, Kragen telah memerintahkan asistennya yang berada di Amerika untuk mencari tahu informasi pribadi soal Georgia. Dari hasil penyelidikan, ternyata Georgia hanyalah seorang sales peralatan dapur di tempat perusahaannya. Ternyata, menurut informasi dari asisten Kragen, ia tak sekaya, pintar, bahkan sehebat yang mereka pikirkan. Mendengar ucapan Kragen, Georgia akhirnya membuka semua rahasianya di hadapan mereka semua. Dia menceritakan kalau hidupnya sudah tak akan lama lagi. Karena itulah, Georgia menggunakan seluruh uang tabungannya untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, tanpa ada lagi perasaan khawatir kehabisan uang. Selama mengenal mereka, Georgia tak pernah sekalipun berkata dan mengaku-ngaku bahwa dia orang kaya. Sedari awal dia sama sekali tak berharap dihormati atau dianggap orang penting. Meski begitu, Georgia tetap merasa bahagia di sisa hidupnya sekarang. Dia sudah tak peduli lagi apa tanggapan orang lain. Yang terpenting adalah bila harus mati, maka dia akan mati. Tanpa penyesalan, dengan sopan Georgia pamit pergi dari sana, para anggota DPR di situ pun kecewa melihat sikap Kragen tadi. Bahkan, Byrne yang muak kemudian memberanikan diri, memutuskan hubungannya dengan Kragen. Byrne lalu menemui Georgia dan mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk melanjutkan kuliah agar bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik sesuai saran dan pesan dari Georgia. Ketika lagi asik ngobrol, pelayan memberitahu kalau saat ini Kragen sedang duduk di balkon atap lantai 4 hotel sambil mabuk parah. Mendengar itu, mereka berdua panik kemudian bergegas pergi ke tempat Kragen. That's Kragen. What the hell's he doing? Sesampainya di balkon, Georgia nekat duduk menemani Kragen yang sedang frustasi. Oh, what's she doing out there? Oh my goodness. Georgia di situ mencoba menasihati, jika Kragen ingin dihormati, dia harus mengubah sikap sombongnya. Meski punya banyak uang, Kragen tetap harus menghargai perasaan orang lain. Dengan santai, Georgia menyarankan kalau Kragen frustasi karena proyek bisnis barunya gagal, maka dia tinggal mencoba bisnis lain. Kata-kata Georgia barusan akhirnya menyadarkan Kragen caranya memandang hidup telah salah. Kragen sadar dia amat terlalu arogan, serta selalu mengukur segala sesuatu dari sudut pandang materi. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara Sean memanggil nama Georgia. Sang pujaan hati, Sean nekat datang menyusul ke Ceko.
setelah membaca buku harapan yang Georgia buang di tong sampah. Sean, what you doing here? How many people can get on that ledge? Sean menjelaskan kepada Georgia alasannya kenapa dia datang jauh-jauh dari Amerika. Adalah untuk menyatakan perasaannya yang paling dalam. Dari atas balkon sambil dilihat banyak orang-orang, dia berteriak menyatakan bahwa selama ini sungguh sangat menyukai Georgia. Meski Sean sudah mengetahui umur Georgia sudah tidak lama lagi, tapi sama seperti apa yang dia sedang lakukan sekarang. Sean memilih untuk hidup tanpa penyesalan sedikit pun. Ia tidak ingin kehilangan wanita pujaan hatinya yang dia cintai. Karena tanpa sempat memberitahu perasaannya, di tengah-tengah momen romantis itu, mendadak si pelayan kemarin muncul. We're the only ones not up there. We should join them. Dengan amat sangat gembira, si pelayan telah mengabarkan bahwasanya barusan dia mendapatkan surat dari dokter di puskesmas tempat Georgia diperiksa. Yang ternyata dalam surat tersebut tertulis gambar hasil CT scan kerusakan otak Georgia sebelumnya itu salah, yang ternyata mesin CT scan-nya lah yang rusak. Berkat dari hasil pemeriksaan ulang dokter puskesmas Amerika menyatakan Georgia sehat total dan akhirnya nggak jadi mati deh. Sungguh betapa bahagianya hati Georgia. Ia tak menyangka kehidupan telah mengeprengnya. Meski begitu, Georgia sangat amat bersyukur kepada Tuhan. Akibat kejadian ini, dia jadi bisa hidup dan menua bersama dengan pria yang sangat dia cintai. Beberapa bulan kemudian, setelah kembali ke Amerika, Georgia dan Sean membuka sebuah restoran yang telah dibantu oleh sahabatnya selama di Ceko, yaitu Chef Didier. Restoran tersebut ternyata sangat ramai gara-gara kisah cinta Georgia di negeri Ceko sebelumnya yang viral. Bahkan wali kota pun sampai datang ke restoran milik Georgia. Semua yang tertulis di buku harapan Georgia benar-benar terwujud. Kini bukunya bukan lagi hanyalah sebuah buku harapan. Namun, buku itu telah menjadi buku kenyataan. Dan pada akhirnya film ini pun berakhir.